Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo soleh-soleha, gimana kabarnya? Ustazah senang sekali hari ini bisa bertemu dengan soleh-soleha semua yang cakep-cakep, yang hebat-hebat. Nah, supaya lebih hebat, lebih semangat lagi, kita mulai sekarang dengan tepuk semangat ya. Oke? Bata, tepuk semangat. Semangat. Wah, ternyata hebat-hebat semua. Pintar. Soleh-soleha, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita baca doa dulu ya. Doa belajar sambil bermain. Bata. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Soleh-soleha, hari ini Ustazah Mia mau mengenalkan tema kita yaitu tentang air, udara, dan api. Sedangkan subtemanya adalah sesuatu yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, kira-kira apa ya? Supaya tidak penasaran, Ustazah tampilkan ya. Apakah itu? Apa sayang? Iya, betul. Namanya air. Jadi, subtema kita kali ini adalah sumber air. Sekarang Ustazah mau tanya ya, siapakah yang menciptakan air? Apakah soleh-soleha ada yang tahu? Yo, siapa yang menciptakan air? Apakah kita bisa menciptakan air? Tidak. Kalau kita tidak bisa menciptakan air, lalu siapa yang menciptakan air? Yuk kita simak video ini. Tahukah kalian bahwa ternyata air yang senantiasa kita gunakan merupakan hasil karya ciptaan Allah yang harus senantiasa kita jaga? Soleh-soleha, ternyata yang menciptakan air adalah Allah buat kehidupan di muka bumi. Untuk itu, kita harus bisa menjaga dan bersyukur. Sebagaimana yang terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 21. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian ditumbuhkannya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering. Lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Adapun tujuan kita mempelajari subtema sumber air adalah: pertama, agar Ananda mengenal tentang sumber air. Yang kedua, agar Ananda mengenal atau mengetahui siapa yang telah menciptakan air. Yang ketiga, menstimulus Ananda untuk menambah kosakata. Yang keempat, kita bersyukur kepada Allah karena kekuasaan dan kemurahan Allah yang telah menciptakan sumber-sumber air buat kita semuanya. Apa aja ya yang termasuk sumber-sumber air itu? Pertama, air hujan. Kedua, air sungai. Ketiga, air laut. Yang keempat, air sumur. Solihah, kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, meniru menyebutkan kosakata sumber-sumber air. Yang kedua, menempel korek api ke pola gambar kapal. Solihah, sebelum kita mulai kegiatan, ikuti Ustadzah Mian dulu ya. Kita nyanyi bersama-sama. Oke? Iya, kita mulai. Jenis-jenis sumber air ada banyak jumlahnya. Air hujan, laut, sungai, sumur dan juga embun. Siapa yang menciptakan air? Hanya Allah yang esa. Mari kita bersyukur atas semua ciptaannya. Solihah, alhamdulillah, saatnya sekarang kita mulai mengerjakan kegiatan. Adapun bahan yang kita perlukan adalah ini, lembar kerja siswa, yaitu lembar kertas bergambar kapal. Kemudian ada korek api dan ada lem. Kemudian media yang lain adalah berupa LKS, kertas yang bergambar tentang sumber-sumber air. Kegiatan di solihah mengikuti ustadzah atau ayah bunda di rumah, meniru menyebutkan kata tentang sumber-sumber air. Contohnya seperti ini ya Solih. Ini adalah gambar sumur. Itu gambar sumur, di dalamnya ada air, namanya air sumur. Air mata air yang keluar dari dalam tanah karena digali. Kemudian berikutnya, air hujan. Air yang Allah turunkan dari langit. Kemudian air laut. Apa pintar? Air laut. Iya, kumpulan air yang sangat banyak yang rasanya asin. Kemudian air sungai. Apa nak? Iya, pintar. Air sungai. Air yang mengalir dari dataran tinggi pegunungan menuju dataran rendah, menuju ke muara laut.
Sekarang kita mulai ya. Kita baca bacaan basmalah bersama-sama ya Solih. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah pertama, ambil korek api yang sudah kita siapkan. Kemudian kita beri lem. Seperti ini ya Solih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tempel di pola kapal, di garis tepi-tepinya seperti ini. Kemudian kita ambil lagi. Sampai nanti semuanya pola yang ada tertutup sama korek api semuanya. Nanti kalau korek api yang sudah Ustazah siapkan masih kurang, Solihah di rumah bisa menggunakan di atau korek api di rumah. Seperti itu ya Solih. Ini ya Solih, mataharinya bisa juga kita kasih korek api yang dipotong dua ya Solih ya. Karena korek apinya kecil-kecil, memberi lemnya pelan-pelan aja ya Solih. Iya. Alhamdulillah. Sudah selesai. Punya Ustazah Mia seperti ini ya Solih gambarnya setelah ditempel semua. Yang tadi dari pola gambar kapal bentuk segi 4 dengan segitiga yang di atas, 2 segitiga di atas, kita tempel di pinggir-pinggirnya menggunakan korek api. Kalau yang bagian pendek seperti ini, korek apinya digunting, dipatah atau dipotong menjadi 2 ya. Kemudian ditempelkan semuanya, pinggir-pinggirannya ditempeli semua sampai tertutup semuanya. Jadinya seperti ini ya Solih. Kemudian yang bentuk lingkaran di atas, ini ceritanya matahari ya Solih ya. Yang mataharinya supaya bersinar kita tempeli juga dengan korek api yang dipotong-potong. Boleh dipotong 3, boleh dipotong menjadi 2 korek apinya, baru dikasih lem kemudian ditempel juga. Nah, alhamdulillah jadinya seperti ini ya. Selamat mengerjakan di rumah bersama ayah dan bunda. Kalau Soleh-solehah kesulitan menggunakan korek api karena kecil-kecil, maka Soleh-solehah boleh menggantinya menggunakan stik es krim ya. Untuk ditempelkannya diganti dengan stik es krim, hasilnya sama aja ya, dari bentuk persegi atau jajaran genjang dan segitiga ini ditempeli dengan menggunakan stik es krim boleh. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Namun sebelum Ustazah tutup, Ustazah simpulkan dulu ya apa aja yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Pertama, mengenalkan kepada Ananda nama sumber-sumber air. Berikutnya, menstimulus Ananda untuk menambah kosakata. Ketiga, mengajak Ananda menirukan air adalah ciptaan Allah. Berikutnya,
menstimulus Ananda dalam hal motorik halus, yaitu koordinasi antara tangan dan mata untuk bisa menyusun dan menempel. Yang berikutnya adalah menstimulus Ananda atau mengajak Ananda agar senantiasa bersyukur atas kekuasaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah Mia minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak salah kata ataupun kekurangan di sana sini, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.